Hai guys, ketemu lagi kita di teman cerita. Yang mana di sini ada kiriman cerita dari teman kita namanya Yura tentang pengalamannya katanya melakukan uji nyali. Kalian siap-siap ya, soalnya nanti akan banyak penampakan foto yang berhasil ditangkap sama dia, gengs. Ini seru tapi serem banget. Kenapa ya cerita-cerita orang tuh pada suka aneh-aneh? Segala uji nyali lah. Udah bener kan kita hidup nih mencari ketenangan. Lagian ngapain sih nyari hal-hal yang bikin pusing begitu? Ngomong-ngomong tentang pusing ya, gue juga pengen cerita nih. Kemarin kan gue habis meeting tuh ketemu orang buat kerjaan. Ya untungnya situasi sekarang kan kalau kita ketemu sama orang, itu masih pada suka pakai masker. Coba kalau nggak, bisa tensin gue. Habisnya nih pas kita lagi ngomong, kok kita kepusingan sama bau mulut sendiri ya? Nah coba misalkan gue kagak pakai masker, bisa nih habis ketemu digosipin, itu orang bau mulut tuh. Ya mungkin kan kita nih kalau seharian pakai masker suka ngep, nafas juga jadi tidak segar. Tapi masalahnya bau mulutnya itu kan yang di dalam masker langsung terhirup sama hidung ini, yang membuat kita kalau ngomong jadi nggak konsentrasi nih padahal lagi ngomongin kerjaan. Nah untungnya gua tuh selalu bawa permen relaksa kemana-mana yang bisa bikin mulut dan nafas tetap segar, gengs. Makanya sebelum kita cuap-cuap nih nyeritain pengalamannya si Yuri itu, kita makan dulu yuk permen relaksa yang varian barley mint ini yang favorit gue. Ya sebenarnya banyak varian-varian lain dari permen relaksa yang juga enak-enak semua sih. Ada grape mint, orange mint, cherry mint, lemon mint, dan mango mint. Cuman mohon maaf nih, mulut kita kan cuman satu. Jadi kita makannya barley mint dulu ya. Nanti kalau habis kita cobain lagi yang rasa lain. Mulut langsung terasa jadi lebih wangi, nafas juga jadi segar, dan kalau gini sih jadi makin percaya diri buat ngomong. Ya namanya juga relaksa, permen wangi, penyegar mulut. Kalau nafas udah segar begini, dan mulut juga udah lebih fresh, langsung tambah pede deh. Buat kita seharian cuap-cuap juga bisa. Dimana cerita kali ini tuh datang? Dari teman kita bernama Chandra Yuri, yang berasal dari Probolinggo. Halo teman-teman Probolinggo lainnya, jangan suka cari penyakit ya, lupa deh ya. Udah ngendon aja di rumah lo, malam minggu gitu bye-bye, nonton ini aja udah. Gak usah aneh-aneh. Nah ceritanya sekitar di tahun 2013. Yuri ini tuh punya semacam geng nongkrong. Yang terdiri ini dari si Yuri ya, terus ada yang namanya Dian, Mas Ferry, Mas Mahfud, dan Mas Abu namanya. Nah, ya Mas Abu ini katanya tuh indigo. Tapi indigonya tuh next level. Karena sampai bisa kayak semacam apa ya, nyembuhin orang-orang yang kena gangguan mistis yang macam kesurupan begitu. Atau ketempelan dan sebagainya deh. Nah, dan biasanya kalau mereka lagi nongkrong nih bareng-bareng nih, Mas Abu ini tuh sikapnya dilihat-lihat susah ditebak. Macam cowok-cowok yang bikin penasaran begitu kan, kayak kita nih, misterius begitu, cool. Entar tau-tau bisa rame, tapi seketika bisa jadi tau-tau diem baik begitu. Nah tapi buat geng mereka, kalau Mas Abu dilihat udah mau diem nih, udah pada ngerti semua. Pasti nih Mas Abu cepirit ya keluar sedikit ya. Ya enggak dong, ini kan cerita horor. Yang mana itu semacam kode dari Mas Abu kalau lagi ada yang datengin dan mantau mereka. Nah, setelah sekian lama berteman, mungkin ini bisa dibilang apa ya, rumput tetangga kelihatannya tuh lebih hijau neon. Ngejreng banget gitu nyolok mata. Soalnya nih teman-teman yang ngeliat si Mas Prabu yang bisa ngeliat makhluk-makhluk tak kasat mata, itu dirasa-rasa seru kali ya. Gimana sih rasanya? Kayak apa sih bentukannya? Kepengen juga lah itu temen-temennya, termasuk si Yuri. Dan mungkin juga perkara bosen kali ya, tiap nongkrong mau ngapain lagi nih kita? Main catur udah, main gaplek udah, main Uno udah, curhat dari hati ke hati juga udah. Akhirnya terbesit lah tuh ada yang ngomong, uji nyali aja yuk. Toh kalau ada apa-apa kan ada Mas Abu nih yang bisa nolong kita-kita begitu. Udah pasti aman. Jia, mereka jadi ingin mencari experience baru. Suka ngide aja emang orang-orang ya. Sekalian tuh biar bisa tahu sebenarnya nih Mas Prabu kalau ngeliat tuh bagaimana sensasi menjadi anak indigo. Makanya dengan judul mau cosplay menjadi Mas Abu, janjianlah mereka. Singkat cerita nih, abis udah menentukan hari, akhirnya nih mereka ketemuan di malam Jumat Legi. Dimana rencananya pada malam itu mereka nih mau menjelajahi sebuah makam kembar yang dipercaya sangat keramat di daerah mereka. Nah, tapi kenapa tadi milihnya apa tuh? Malam Jumat Legi. Karena menurut kepercayaan dari penduduk sekitar situ, malam Jumat Legi itu dibilang lebih horor katanya, gengs. Dibandingkan apa? Malam Jumat Kliwon, atau Wingit, atau Uton. Jadi nih biar uji nyalinya bisa lebih menantang begitu. Ibarat kata ini lagi main game, gamenya udah level hard. Atau kalau makannya cabe tuh udah level 99. Nah, tapi di tahun 2013 itu, yang namanya kamera itu kan belum canggih-canggih ya. Lah, sosial media juga belum ada.
2013 apa sih? Friendster sama Facebook kali. Belum ada yang bisa nge-live. Nah, waktu itu mereka ini bawanya kamera pocket sama kamera handphone aja. Tapi juga handphonenya katanya paling cakep pada saat itu yang bawa tuh ada Nokia E63. Jilah. Yang tombolnya QWERTY gitu ya, kalau nggak salah Nokia 63 ya. Ala-ala BlackBerry ngikutin. Emang dulu biasanya nggak kesampaian beli BlackBerry, belinya Nokia itu tuh. Tapi mah tetap kaya, hitungannya Nokia mahal. Kalau yang bener-bener kerek biasanya makainya mau gaya tuh Nexian tuh, tahu nggak? Gue pakai itu dulu soalnya. Kesian ya. Ya udahlah, pokoknya pamit lah nih si Yuri nih. Dari rumah nih sama emaknya, begitu kan alasannya. Mau nginep aja bareng geng-gengnya itu, geng temennya. Emang udah biasa kan mereka ketemuan. Nggak bilang dia mau uji nyali. Yang ada mah udah nyerah duluan, digeplak sama emaknya gitu. Kagak boleh pasti. Sampai akhirnya Yuri ini dijemput nih sama temen-temennya. Dan Yuri di posisinya itu dibonceng sama Mas Mahfud. Yaudah mereka pergi tuh bareng-bareng mau ke rumahnya Mas Abu. Karena katanya letak lokasi dari kuburan kembar keramat tadi tuh memang dekat dari rumahnya si Mas Abu. Sampai sekitar jam 11 malam, waktu lagi motoran nih bareng-bareng boncengan, iring-iringan gitu kan ke rumahnya si Mas Abu, mereka tuh ngelewatin sebuah sungai besar yang di pinggirnya banyak tumbuhan pohon bambu liar, gengs. Nah, padahal pada saat itu suasananya tuh tidak berangin ya. Tapi kok pas Yuri ngeliat pohon bambunya kayak goyang-goyang sendiri. Udah mulai merinding-merinding tuh dia nih rasanya nih. Gak lama sampailah mereka nih masuk ke dalam wilayah perkampungannya si Mas Abu. Nah, mereka juga sempat tuh ngelewatin kayak makam kecil gitu. Yang di sebelahnya persis ada pos kamling. Jadi mungkin tuh kayak makam keluarga orang kampung situ lah. Nah, dilihat nih sama Yuri di pos kamling itu, ada kayak mbah-mbah lagi duduk. Ya mungkin emang lagi jaga. Karena emang ngelewatin dan berpas-pasan ya, lihat-lihatan mata. Sama si Yuri ya disapa lah. Nuwun sewu nggih mbah gitu kan. Dan sama mbahnya kayak cuman ngangguk gitu doang. Ya udah lanjut lagi mereka tuh jalan. Hingga akhirnya sampai di rumahnya Mas Abu. Dan pas lagi pada turun dari motor, namanya si Mas Fer ini diam aja gitu, masih tetap di motor. Ya ditanyalah sama si Mas Abu. Lah po Fer meneng wae, ayo mlebu. Sek toh, mau kui neng pos kamling, sopo sing mbok sopo? Awalnya aku orang delok loh. Ih, jangan mulai begitu deh Mas Fer. Orang jelas-jelas ada mbak-mbak tua tadi di sana, makanya aku sapa. Lah. Kalian disambut Mbah Brojo. Loh, sopo iku Mas Mbah Brojo? Nah, jadi nih kata si Mas Abu, si Mbah Brojo itu memang sesepuh di kampungnya. Tapi itu adalah hantu. Dan makamnya dia, yaitu makam kecil yang tadi mereka lewatin. Ternyata Mbah Brojo ini memang sering memperlihatkan dirinya berdiri di makam atau misalkan duduk-duduk di pos kamling kalau misalkan memang ada seseorang dari luar yang masuk ke dalam desa tersebut. Tapi biasanya kalau yang masuk ini niatannya baik, sosok Mbah Brojo ini akan menjadi sosok kakek-kakek yang tadi dilihat si Yuri. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang datang dengan niatan jelek, biasanya Mbah Brojo ini menampakkan dirinya dalam wujud yang seram. Biasanya sering tuh menjadi congkengs. Nah, terus si Mas Abu ini nanya lagi nih. Lah, memangnya Ferry tadi kamu ngeliat apa? Iya, awalnya aku nggak lihat Tapi karena aku bingung itu Yuri tadi nyapa seseorang, aku noleh lagi ke belakang dan aku malah ngeliat pocong, Mas. Walah, bener. Wes mau ku fix itu Mbah Brojo. Sampean misu-misu tak pas masuk tadi ke jalan desa? Iya sih, Mas. Lah wong kepeteng. Dan sebelah barongan, aku takutnya kena begal. Gak kepikiran bakal diliatin gituan. Walah, ya udah nggak apa-apa. Wes anggap aja itu tadi sambutan kalian masuk ke sini. Jadi gimana nih? Masih berani nggak mau ke makam kembar? Karena jatuhnya berarti tadi kan abis ngeliat penampakan ya, si Yuri ini niatannya, aduh mau pulang aja deh kalau begitu. Udah jiper duluan, dia belum apa-apa. Tau-tau udah disambut tuh sama penampakannya Mbak Brojo katanya. Apalagi nanti kalau lanjut ke makam kembar, jangan-jangan bisa brojol dia nahan pipis di jalan kagak bisa. Tapi ternyata anak-anak lainnya nih malah tambah excited. Karena, wah ternyata benar ya ada penampakan kok Yuri doang yang lihat, kita juga mau dong. Emang kadang aneh-aneh ya orang-orang ya. Ya karena kalah suara, akhirnya Yuri mau nggak mau ya ikut juga. Nah tapi sebelum berangkat, si Mas Abu ini sempat nanya lagi. Coba disamakan tujuannya nih. Tujuan kalian ke makam keramat tuh mau ngapain sih sebenarnya? Semuanya kompak tuh menjawab. Ya penasaran aja sih Mas. Kan katanya di sana sering makan tumbal kecelakaan tuh. Jadi mungkin ada hantu yang serem-serem tuh seru. Di situ Mas Abu ini ngasih ujangan. Kalau mau ke tempat-tempat seperti itu, niatnya jangan semata-mata karena penasaran doang. Tapi niat ini untuk membuktikan kebesaran dan kuasa Allah yang telah menciptakan segala bentuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Soalnya katanya kalau cuma sekedar penasaran,
biasanya terjadi malah nanti celaka. Diperlihatkannya dengan bentuk yang aneh-aneh begitu. Kita merinding, energinya bisa keserap. Terus katanya bisa sampai kesurupan juga. Kalau udah begitu kan ujung-ujungnya Mas Abu juga yang bakal repot ngurusin. Akhirnya semuanya disuruh ambil wudhu dulu sana. Terus berdoa bersama sambil Mas Abu ngingetin sekali lagi. Kalau tujuan mereka kali ini adalah untuk melihat tanda kebesaran Allah. Ya udah deh, iya gitu mereka kan lanjut jalan. Jalannya nih jalan kaki ya menuju makam keramat kembar. Tapi ini maksudnya jalannya tuh beda sama yang tadi pas mereka lewatin pas datang. Pokoknya mereka kan jalannya beriringan nih, menyusuri rumah warga, ngelewatin sawah, sampai ketemu perkarangan warga lagi. Nah, pas di perkarangan itu, nggak tahu kenapa si Yuri ngerasanya kayak deg-degan banget, soalnya kita juga deg-degan nih, merinding nih. Karena dia berasa ada sesuatu yang ngawasin dia begitu. Nah, sebelumnya Mas Abu juga bilang, kalau kalian mau foto-foto, nanti hasilnya jangan langsung dilihat ya. Jadi kalau mau jepret-jepret aja, tapi udah disimpen. Lihatnya nanti. Ya udah tuh, akhirnya kan mereka sambil jalan, sambil jepret foto, jepret gitu. Tapi nggak dilihat memang hasilnya. Tahu-tahu si Yuri ini sempat mendengar ada suara kayak erangan gitu, gengs. Ya merasa agak ketakutan, dia jalannya langsung buru-buru nih. Pokoknya cepet-cepet lah. Yang lain kan bingung kan, akhirnya ngikutin. Sampai tibalah mereka di makam kembar keramat yang dimaksud. Begitu sampai nih, hawanya katanya langsung berubah banget, nggak enak deh pokoknya. Mereka kan padahal cuma berlima ya, tapi nggak tahu kenapa di situ rasanya kayak sesak. Macam kayak impit-impitan gitu di dalam kerumunan banyak orang. Langsung lah di situ semuanya mendadak ciut. Karena merasakan hal yang sama nih, kenapa kok tahu sesek ya? Di situ Mas Abu nanya lagi, kalian ngerasa apa? Mau lanjut nih apa pulang aja? Tapi lagi-lagi semua kompak menjawab, lanjut aja Mas, nggak apa-apa, tapi kita mau foto-foto dulu ya. Ya udah boleh foto. Tapi ingat, hasilnya jangan dilihat dulu. Simpan dulu, nanti lihatnya bareng-bareng di rumah. Dari dulu Mas ternyata orang pada gila-gila foto ya. Kalau zaman sekarang makanya tuh udah live Instagram pasti kayak Bunda Korla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah pas lagi pada sibuk jepret-jepret foto-foto. Tapi maksudnya di sini kayak foto suasananya ya, bukan foto. Oh, tedek begitu. Tiba-tiba nih si Mas Ferry teriak, "Jancok, coiki!" Sambil nunjuk tuh ke arah pepohonan yang ada di belakang area pemakaman. Dengar begitu ya? Si DJ udah takutan, langsung ngerengek, dia minta balik. Tuh, ayo mulai, kata gitu. Minta pulang. Di situ si Yuri juga posisinya jadi takut ya. Jadi langsung tegang. Tapi tetap dia kayak tegang, masih jepret. Nah, karena Mas Abu ngeliat nih orang-orang mukanya udah berpanik, akhirnya dia mengajak untuk, yaudah kita doa bersama dulu yuk. Nah, setelah doa selesai, mereka memang merasa lebih tenang. Dan ya udah tuh melanjutkan jalan, masuk lagi ke area yang semakin dalam ke pemakaman. Lah kalau begini ceritanya mah persis film horor ya. Udah tahu tadi lu diliatin sama setan. Bukannya lu pulang putar balik malah ngelanjut. Gimana sih, kita bingung, gregetan gitu kan kalau kita nih nonton adegan dibilang jangan ke sono gitu, malah kesana dia, malah nyamperin ke sumber horornya. Capek banget gua ada, habisnya bener aja gengs. Tiba-tiba nih kedengeran kayak ada suara-suara gamelan dari kejauhan. Bunyinya tuh kayak gamelan ludruk Jawa Timuran begitu, yang alunannya seperti lagu Kidung Madura, katanya bagaimana tuh. Ditambah si Yuri ini juga sempat mendengar kayak ada suara-suara orang bisik-bisik ngobrol-ngobrol begitu gengs. Tapi nggak jelas nih suaranya nih, kayak samar-samar gitu. Tapi karena mereka ini tetap masih jalan lanjut, lama-lama suara orang-orang bisikan dan gamelannya itu semakin keras, semakin jelas terdengarnya. Si Yuri ini sempat kayak ngelirik ke Mas Abu sambil ngeluarin handphonenya, kayak maksudnya minta izin boleh foto nggak nih. Tapi Mas Abu gestunya kayak, jangan dulu, jangan foto-foto. Karena tahu-tahu si Mas Ferry ini kayak udah kayak mulai diem, melawan sesuatu dari dalam dirinya. Wah, nggak lucu nih kan kalau tahu-tahu ada yang kesurupan. Mas Abu sama Mas Mahfud itu berusaha mengembalikan kesadarannya Mas Ferry kan, kayak ditepok-tepok gitu. Dan mereka meminta semuanya untuk membaca ayat kursi. Nggak lama sih Mas Ferry ini mulai stabil, tapi posisinya kayak udah lemes gitu. Mungkin tadi dia mau hampir kesurupan tapi dilawan. Sampai-sampai Mas Abu bilang, nggak bisa diterusin ini. Udah, kita pulang aja. Sudah tidak kondusif energi kalian di sini. Ya karena yang bilang begitu ya si Mas Abu ya. Semuanya langsung pada, ngangguk, iya kita pulang yuk. Mereka akhirnya jalan balik tuh ngelewatin jalan yang tadi. Tapi tahu-taau si Yuri nih ngerasa kayak ada yang narik bajunya gitu di belakang. Nah di situ si Mas Mahfud yang posisinya ada di sebelahnya Yuri itu bilang sambil jalan, jangan noleh Yur, jangan noleh. Tapi karena mungkin refleks ya, namanya kan kayak ada apa nih ketarik, langsung nengok si Yuri. Dan ternyata di belakangnya itu ada pocong dengan kain yang kecoklatan, kotor, aduh serem gitu gengs. Yuri teriak lah. Dan langsung lari gitu sampai nyusul yang lain posisinya paling depan. Ya tapi karena Yuri begitu ya lari, yang semuanya jadi ikut ketakutan, ikut lari semuanya. Nah sesampainya di rumahnya Mas Abu, mereka langsung membahas nih apa yang mereka rasakan satu persatu. Sambil ngeliatin juga hasil jepretan yang dilihatin nih sama Mas Abu sambil dijelasin. Nah waktu awal berangkat tadi, si Yuri kan sempat dengar tuh ada kayak suara erangan begitu ya. Ternyata di situ ada semacam makhluk bertaring yang tertangkap foto juga nih. Dan juga ada hasil foto-foto lainnya. Itu banyak kayak titik-titik yang biasa orang-orang tuh sebut dengan orbs. Jadi kayak ada cahaya-cahaya begitu ya. Yang dipercaya itu adalah energi dari makhluk tak kasat mata. Nah pokoknya ini kita lihat-lihat aja deh tuh.
beberapa dokumentasi langsung yang memang dikirimkan sama Yuri. Setelah mereka melihat tuh hasil foto-fotonya dan merasakan sendiri ya pengalaman uji nyali yang agak bikin traumatis, mereka nih rame-rame langsung memutuskan untuk nginep di rumahnya si Mas Mahfud aja lah. Karena memang kebetulan rumahnya Mas Mahfud tuh yang paling gede buat menampung semuanya. Pokoknya nggak ada nih orang yang masing-masing mau balik ke rumahnya sendiri. Karena berasanya masih ada yang ngikutin gitu, gengs. Soalnya bener aja nih ya, pas udah sampai di rumahnya Mas Mahfud, iseng-iseng tuh pada foto. Ketangkap lagi loh, kayak ada banyak orbs cahaya-cahaya begitu, yang kelihatannya tuh hasilnya sama kayak cahaya-cahaya yang ada di makam. Nah, menurut kalian nih kalau ngeliat foto begitu tuh, itu beneran orbs yang merupakan energi dari makhluk halus? Apa kameranya aja kalian jamuran ya? Komen di bawah ya. Geng, sebelum kita ke cerita selanjutnya, bentar dulu nih. Mulut kita nih butuh yang seger-seger. Mulai anyep lagi nih soalnya. Habisnya dari tadi kan kita ngomong terus nggak berhenti ya. Nah, makan permen relaksa lagi kali ini enaknya nih. Kan tadi kita udah makan yang barley mint. Sekarang kita cobain yang rasa lain. Yang lemon mint aja kali seru ya. Yang lemon mint ini tuh nggak kalah gokilnya dari yang barley mint, gengs. Sama-sama langsung kerasa sensasi segernya dan rasa lemonnya nih bikin melek. Gak cuma itu sih, mulut nih rasanya juga jadi lebih wangi dan jadi tambah percaya diri. Apalagi nih rasa-rasanya ada sensasi dinginnya juga. Jadi makin mantep rasanya di mulut. Langsung tuh, ini sih langsung siap lagi buat lanjutin ke ceritanya. Bener-bener deh. Relaksa, permen wangi, penyegar mulut. Nah, karena mulut udah seger lagi nih, kita lanjut aja ke cerita yang kedua. Yang sama-sama masih nyari penyakit alias uji nyali. Dimana kalau cerita ini, itu dikirim dari teman kita namanya Tangguh. Manusia manusia kuat, itu Tangguh. Jiwa-jiwa yang kuat, itu Tangguh. Harus Tangguh begini, harus kuat ya. Nah, si Tangguh ini katanya tinggalnya di daerah Ciapus, Bogor. Dan dia mengaku tipe-tipe anak yang slow baik gitu yang YOLO. Soalnya pas awal-awal dia masuk ke dalam dunia kerja, si Tangguh masih suka aja tuh nongkrong bareng anak-anak komplek walaupun sampai larut malam. Ya namanya mungkin energi masih anak-anak muda begitu ya. Kalau kita masih sekarang udah jompo jam 9 malam tuh udah nyarinya teh anget panas. Teh anget panas ya. Nah, pokoknya sama nih. Ceritanya kayak geng yang pertama tadi tuh. Karena mungkin udah keseringan nongkrong bareng. Lama-lama mereka jadi bosen uga. Ngapain lagi ya yang seru dan menantang. Sampailah tercetus ide buat kita uji nyali aja yuk tuh di rumah kosong di depan sana. Yang ada di jalan utama tuh di ujung. Masih pada muda kan, belum sakit kan? Makanya kita cari penyakit yuk. Nah, singkat cerita, janjilah mereka di hari Sabtu malam jam 11. Jadi ini malam minggunya diisi bukan rebahan nonton teman cerita ya, tapi langsung praktek biar punya teman cerita sendiri. Anti mainstream memang nih, si Tangguh bener-bener tangguh. Nah, di situ pokoknya si Tangguh ini total berlima ya, termasuk dia. Dengan bermodalkan senter HP, mereka juga bawa lilin dan korek tuh buat nanti penerangan di sana. Ya udah, mereka akhirnya masuk tuh ke rumah kosong yang memang terkenal angker di daerahnya, gengs. Yang padahal katanya rumahnya itu ada di pinggir jalan raya, dimana kalau orang-orang lewat jalan situ ya pasti ngelihat itu rumah. Namun walaupun rumahnya bisa dibilang posisinya strategis ya, tapi entah kenapa nih rumahnya itu kok nggak ada nempatin ataupun ya dijual gitu. Beber kosong udah dianggurin gitu aja. Yang seakan-akan nih pemiliknya beber nggak ngerawat dan nggak pernah ya mau datang ke situ juga. Atapnya semuanya udah pada lapuk. Di dalam juga isinya tumbuhan liar gitu kan, lebat. Ya akhirnya udah mereka nih masuk dan mencoba mengelilingi tuh isi di dalam rumah tersebut dan gak nemuin apa-apa. Semua ruangannya sangat kosong. Gak ada maksudnya apa ya, furniture yang masih utuh ataupun dengan layak baik. Rusak semua keadaannya berdebu. Abis selesai lihat-lihat nih ya, gak ada apa-apa, ternyata gini doang isinya. Mereka kumpul tuh duduk di ruang tengah sambil ngobrol. Biasanya buat manggil setan tuh ngapain ya? Salah satu ada yang nyeletuk, setel aja lagu Lengsir Wengi. Habis itu ya udah sesuai kesepakatan. Dalam keadaan yang masih gelap-gelap tuh, mereka putar deh itu lagu Lengsir Wengi. Posisi mereka ini masih tetap duduk ya, melingkar gitu kan masing-masing sambil ngeliatin keadaan sekitar gitu, nunggu penampakan. Tapi sampai sekitar ditunggu udah 30 menitan, tetep kagak ada apa-apaan. Heneng-heneng baik nih rumah, nggak bisa nih. Kita mau ada keributan, nggak suka keadaan hening adem ayam begini, nggak bisa nih. Akhirnya dinyalain lah tuh tadi lilin yang mereka bawa. Jadi kan sebelumnya mereka emang penerangannya pakai senter HP aja tuh. Abis udah nyala nih lilinnya ditaruh di tengah, lagu Lengsir Wenginya masih diputer, ditambahin lagi mereka baca mantra. Malas banget gue udah kalau begini-begini, pakai main celangkung segala, serem. Ya udah, sekian ya teman cerita kali ini ya. Thank you loh semuanya, udah gue mau bobo aja dah.
Males banget dilanjutinnya. Kesel gua nih sama lu, Tangguh. Ngapain sih lu gak buat banget apa bagaimana? Heran. Besok lu kerja kan? Udah lu pulang mendingan. Ya udah nih ceritanya lanjutin ya. Abis melakukan semua kombat begitu ya, nyalain lilin, muter lengser wangi, terus panggil mantra jelengkung tuh. Itu kan apa lagi deh suara kan? Ih, tahu-tahu semuanya mati. Maksudnya di sini lilinnya mati. Dan lagu Lengser Wangi juga mati. Jadi cuman ada senter dari HP aja tuh. Dan tahu-tahu kakinya si Tangguh kerasa berat, kayak keram dan kesemutan gitu. Ih, mampus lu. Dibilangin si ngeyel, pulang. Tangguh mulai celingak-celinguk begitu kan. Kenapa nih kaki gue begini? Kenapa nih? Dan di situ dia ngeliat dari salah satu kamar di depan pintu gitu, ada cewek berdiri. Jadi posisi kamarnya emang ada di depannya Tangguh tuh. Sementara teman-temannya itu kan ada yang belakangin madep si Tangguh sama nyampingin kamarnya gitu kan. Jadi yang ngeliat banget ya si Tangguh langsung ke sana. Tapi memang karena posisi kamarnya juga agak jauh dan situasinya cukup gelap, Tangguh kayak samar-samar ngeliat sosok penampakannya itu. Ada suara ngesot tapi kayak di sebelah deh. Yang jelas baru deh si Tangguh langsung bilang, "Guys, ayo balik, udah kelamaan kita di sini." Dan karena tadi situasinya kan lilinnya tau-tau mati ya, sama lagu Lengser Wanginya orang gak ada yang mencet atau mati juga. Semua yang ngerasa ketakutan langsung setuju, yaudah kita pulang yuk. Yuk, geng Nero. Tadi aja di awal lu so-soan gitu kan, nyari penyakit, nyari setan. Giliran diliatin, keok lu. Ih, gimana sih konsepnya? Ribet banget dah hidup lu ah. Sampai udah mereka keluar tuh dan nongkrong di warung kopi. Si Tangguh sempet nanya nih ke temen-temennya. Tadi sebenarnya kalian lihat nggak sih? Yang di kamar bawah tadi tuh di depan ada cewek berdiri. Ya tapi kan karena yang ngeliat cuma si Tangguh ya. Yang lain bilang, lu aja ngadi-ngadi, ya udah kita udah aman di sini udah keluar. Ya udah, kirain kan udah kelar tuh begitu aja tuh. Besoknya nih, abis si Tangguh pulang kerja tuh jam 8. Pokoknya kan judulnya kalau lewat jalan itu pasti ngeliat itu rumah ya mau nggak mau. Lah posisinya di pinggir jalan, refleks lah dia nengok dan merhatiin keadaan rumahnya. Lah tau-tau dia ngeliat lagi tuh, sosok ceweknya itu ada di jendela. Ya si Tangguh takut langsung lari dia ke rumah. Sekitar jam 10 malamnya, waktu dia udah mau tidur, dia dimimpiin sama sosok itu. Yang kali ini kalau dimimpi mukanya jelas. Ya mukanya sih nggak seram kayak muka cewek, nggak rusak nggak apa. Bajunya sama tuh kayak waktu dilihat di rumah itu tuh, abu-abu. Tapi kan Tangguh tahu itu bukan orang, jadi serem ya abu-abu. Bukan kita kan begitu ya. Pas kebangun dari mimpi itu, badan Tangguh udah keringet dingin. Dan dia kan langsung mau nyalain lampu ya karena parno. Tapi pas nyetek-nyetekin saklar kok mati nih nggak nyala-nyala. Mati listrik apa bagaimana? Tapi pas ngintip keluar jendela, ngeliat rumah tetangganya nyala tuh. Akhirnya si Tangguh keluar rumah, ngecek saklarnya tuh turun apa naik. Ternyata bener, saklarnya turun. Ya udah sama dia kan tinggal dicetekin aja gitu kan ke atas nyala. Nah pas dia mau balik masuk, kan mau nutup pintu nih. Dilihatnya sosok cewek itu lagi ada di pagar, lagi duduk di depan, tapi ngadep ke Tangguh gitu lagi duduk. Ya sama Tangguh langsung ditutup pintunya, dikunci, kabur dia ke kamar. Besoknya dia langsung cerita tuh ke geng teman-temannya. Dan ternyata semalam teman-temannya juga sama didatengin. Pada bilang, iya gua juga. Ya karena langsung jiper ya. Takut nanti malam-malam selanjutnya nongol lagi tuh sosok. Hari itu juga mereka langsung laporan ke RT setempat. Sama Pak. Assalamualaikum, udah jangan ganggu apa-apa. Udah langsung cepet-cepet deh. Sama RT setempat, dimarahin mereka karena sebenarnya rumah itu kan tertutup ya, digembok pagernya. Jadi ternyata mereka kemarin tuh sampai manja coba. Yang berarti kan itu walaupun rumah kosong, tapi kan masuk tanpa izin berarti, masuk ke wilayah properti orang. Bisa melanggar hukum tuh. Mending kita nyanyi aja. Apakah aku telah melanggar hukum? Stres gue emang ceritanya. Tapi ya udah akhirnya mereka kayak, ya Pak maaf kami menyesal. Sekarang kami udah kena ganjarannya, terus gimana nih Pak, tolong kami nggak mau ketemu sama sosok itu lagi. Pada cupu-cupu itu ternyata tuh mentalnya tuh. Diliatin baru 1 malam, ini langsung keok, langsung nyerah. Kita udah diganggu sering-sering, tapi tetap berani ya. Hahaha. Nggak boleh takut. Ya udah akhirnya mereka dibawa ke masjid. Tuh kan, nggak boleh takut kita biar tidak diganggu. Akhirnya mereka dibawa ke masjid untuk didoain. Dibilangin juga tuh, kalian jangan menganggap sepele dan macam-macam sampai masuk-masuk ke rumah itu ya. Karena sebelumnya memang ternyata ada rumor yang bilang katanya dulu yang punya rumahnya itu nggak bener. Alias kayak maksudnya kayak main-main dukun begitu. Tapi nggak tahu nih kisah benernya tuh bagaimana. Main dukunnya buat apa. Tapi yang jelas berarti penghuni yang ada di dalam rumah itu bukan makhluk-makhluk yang baik. Jadi kalau kalian mengganggu mereka, pasti mereka akan balik ganggu. Ya cuman alhamdulillahnya abis tadi didoain, gangguannya nggak datang lagi ya, sosok itu udah hilang. Tapi tiap kali si Tangguh lewat, dia nggak berani nengok rumah itu sama sekali. Udah trauma dia. Karena sampai saat ini keadaan rumahnya masih kosong, masih gitu-gitu aja. Tapi pagarnya ini udah dikasih kawat gitu sama Pak RT. Biar nggak ada orang yang nerobos masuk ke situ lagi. So itu teman cerita kali ini.
Yang dua-duanya nih sama-sama tentang mencari penyakit. Ya lagi ngapain sih? Hidup mau dicukur ribu. Lu kagak punya ya namanya cicilan pay letter atau kredit panci happy call apa bagaimana gitu. Adem ayam gitu hidup lu. Sampai pengen banget repot gitu nyari-nyari setan. Saran gue nih mah ya, udahlah kagak usah ganggu-ganggu kalau kagak mau diganggu. Lah kita aja minta jangan diganggu-ganggu. Diganggu mulu. Apalagi sampai robos tuh masuk-masuk rumah orang. Mau itu judulnya rumah kosong, ya tetap aja itu bukan rumah bapak lu. Nyari setan apa cosplay jadi maling lu pada lu. Jangan ditiru ya, jangan begitu ya. Ya makanya semoga kisah Yuri dan Tangguh ini, kalau Yuri kan masuknya ke makam gitu ya, tempat umum gak apa-apa. Tapi kalau masuk rumah orang mah jangan. Nah cerita ini buat pembelajaran lah. Biar kita nih jadi orang, udahlah hidup tenang-tenang aja. Gak usah nyari-nyari perkara gitu jadi ngereok. Stres ntar lu. Oh ya, tapi juga kalau buat ceritanya si Yuri, itu katanya dia udah pernah nulis di sebuah thread Twitternya dia. Pokoknya yang inilah kalau mau dibaca-baca, monggo ke sana. Dan kalian kalau mau kirim-kirim cerita juga, boleh langsung ke email yang di bawah ini. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.